Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi keempat mengenai riset ide kreatif dan iklan di media. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian iklan. Nah, apa sih iklan ini? Iklan ini didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui satu media. Jadi kalau misalnya kalian ada produk, kemudian kalian ada program, maka itu perlu diiklankan supaya orang lain atau masyarakat atau publik mengetahui terkait produk dan program kita. Ini bedanya beda dengan pengumuman biasa, tapi iklan ini lebih membujuk orang untuk membeli. Nah, sama seperti tugas yang sedang kalian kerjakan, si iklan ini adalah bagaimana mempromosikan produk atau program yang kalian lakukan. Kalau menurut Dan N. Barber, mengatakan bahwa periklanan adalah komunikasi non-personal melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan, baik itu organisasi non-profit dan individu-individu dengan menggunakan pesan iklan. Ini diharapkan dapat membujuk kalangan tertentu yang membaca pesan tersebut. Jadi intinya iklan ini diharapkan dapat apa ya? Iklan ini diharapkan dapat memberikan satu informasi sehingga orang ini tertarik untuk membeli atau menggunakan produk, jasa, ataupun menonton program kita. Sehingga sebetulnya iklan ini lebih cenderung kepada hasil dari periklanannya. Jadi bagaimana sih caranya supaya orang tuh tertarik menggunakan produk atau jasa kita? Bagaimana supaya orang tertarik menonton program kita? Nah, ini adalah caranya membutuhkan kreativitas serta ide-ide yang out of the box sehingga iklan itu tidak membosankan. Ketika iklan itu tidak membosankan, maka akan banyak orang yang menonton. Nah, bisa kalian lihat ketika kalian menonton televisi, biasanya hanya 1 atau 2 menit saja kalian sudah mengganti channel televisinya. Karena kenapa? Merasa tidak menarik ya dengan uh, iklannya ataupun yang lain sebagainya. Nah, kalau apa bedanya dengan periklanan? Nah, kalau periklanan itu dia sebetulnya Oke, tunggu sebentar ya. Kalau periklanan ini merupakan keseluruhan proses yang meliputi baik itu penyiapan, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan penyampaiannya. Jadi yang membedakan kalau iklan adalah hasilnya, kalau periklanan adalah prosesnya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Iklan adalah hasilnya, kalau periklanan adalah prosesnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan untuk mengetahui ketika iklan kita ini menarik atau enggak ya? Sebetulnya bagus enggak ya si iklan kita ini? Maka perlu dilakukan yang namanya riset periklanan. Nah, apa yang disebut dengan riset periklanan? Nah, riset periklanan ini adalah riset yang dilakukan untuk memahami, ya, riset yang dilakukan untuk memahami dengan lebih baik seberapa efektif dan perubahan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja PR. Meningkatkan kinerja iklan maksudnya. Jadi gini, kenapa sih iklan itu harus dibuat riset dulu? Pertama, untuk meminimalisir yang namanya budgeting. Dua, untuk meminimalisir yang namanya error atau misalnya gagal. Tiga, untuk meminimalisir yang namanya target sasaran. Kecocokan target sasaran. Jadi semua baik itu televisi, program televisi, kemudian film, apalagi ya, iklan ataupun bahkan produk, jasa, semuanya itu memerlukan riset dulu. Kenapa diperlukan riset? Karena jika tidak ada riset, kita harus menerima jika nanti pada saat si produk kita atau si program kita atau misalnya acara kita atau apapun itu yang kita buat itu nggak laku. Kita sudah buang-buang uang, kita sudah buang-buang tenaga, sudah buang-buang pikiran dan lain sebagainya. Makanya perlu sekali yang dilakukannya riset. Nah, riset ini macam-macam cara penggunaannya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi riset sebetulnya. Nah, ini ada fungsi riset untuk meranking iklan yang sedang tayang. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi apa aja sih sebetulnya yang menjadi nilai atau ranking iklan? Yang pertama itu adanya appeal. Nah, ini appeal ini seperti apa sih? Appeal ini seperti ini lebih kepada daya tarik dan kemampuan
kita bagaimana merangsang supaya orang lain itu tertarik atau halayak itu tertarik atau calon konsumen itu tertarik dengan produk kita. Nah, seperti apa cara appeal dengan daya tariknya? Biasanya lihat deh kalau misalnya kalian pernah lihat iklan Indomie atau misalnya iklan minuman itu visualisasinya tuh begitu menarik, seolah-olah kita jadi lapar, seolah-olah kita jadi ingin membeli produk tersebut. Nah, itu adalah daya tarik ya. Jadi merangsang lebih kepada merangsang apa ya? Merangsang keinginan, membangkitkan rasa keinginan orang untuk membeli produk kita, menonton program kita, atau menggunakan jasa kita. Nah, terus kalau persuasif, ini adalah kata-kata membujuk. Nah, ini cukup menarik. Kata-kata membujuknya seperti apa sih? Nah, kalau di iklan, kalau misalnya kalian lihat, itu cara membujuknya adalah beli satu, gratis satu. Atau misalnya, beli sekarang juga sebelum kehabisan. Atau kata-kata yang mendorong kita untuk membeli produk tersebut. Nah, itu yang cukup menarik ya. Sehingga mau nggak mau kita jadi pengen beli, apalagi kalau misalnya produknya cukup prestisius, tiba-tiba dia promo, diberikan promonya dengan batas waktu tertentu, dan itu benar-benar sangat menarik ya. Nah, terus ada yang disebut dengan believable. Nah, believable ini tuh bisa dipercaya nggak sih? Coba deh kalian lihat ya di iklan manapun itu, biasanya dia akan menggunakan unsur believable. Itu dengan cara pasta gigi ini sudah diriset, sudah dilakukan uji laboratorium. Kemudian apalagi sampo ini sudah teruji kepada 10 wanita di Indonesia, misalnya seperti itu, atau krim apa ya, pemutih dan lain sebagainya sudah dicoba. Nah, itu bagaimana caranya membuat para peserta, bukan peserta ya, bagaimana membuat para halayak atau calon konsumen kita ini percaya dengan produk kita, sehingga mereka mau membeli produk kita. Terus ada yang disebut dengan understandable. Nah, understandable ini lebih kepada bagaimana orang bisa paham dengan produk kita. Jadi tidak rumit iklannya, kemudian juga nggak terlalu panjang durasinya. Karena iklan itu cukup menarik, hanya sekitar iklan itu pokoknya kalau lebih dari 59 detik, maka iklan itu tidak menarik ya. Jadi iklan itu semakin pendek justru semakin menarik. Coba deh kalau misalnya kalian lihat iklannya KitKat, KitKat itu sederhana sekali. Dia durasinya hanya mungkin 15 detik, tapi maknanya dapat. Intinya kalau misalnya kita lagi sibuk dan lain sebagainya, ya jangan lupa makan KitKat, jangan lupa makan coklat, karena dengan demikian hidup kamu jadi bisa ada jeda, ya, seperti itu. Atau misalnya iklan-iklan lain, coba deh, itu cukup menarik dan membuat kita paham bahwa, oh ternyata hidupnya harus dinikmati. Atau misalnya kayak iklan Fruity yang terbaru, nah ini juga sama ya, seperti itu. Iklan Fruity terbaru itu mengusung tema tentang bosan, di rumah aja, tapi gimana caranya tetap bisa diasikin, misalnya kayak gitu. Nah, ini cukup menarik, karena membuat orang jadi paham ya, semua orang juga mengalami kondisi yang sama, tapi bagaimana caranya kita membuat enjoy kondisi seperti saat ini, gitu. Nah, kemudian yang kelima, harus disesuaikan jungle dan tema. Jungle dan tema ini seperti apa? Kayak musiknya harus disesuaikan, jangan sampai produknya tuh produk ceria tapi lagunya lagu sedih, jungle-nya jungle sedih, temanya tema menyeramkan, horor. Nah, jangan sampai seperti itu. Kesesuaian artis, tema, dan citra produk ini juga penting. Jadi kamu mau pakai artisnya siapa, tema dan citra produknya seperti apa. Contoh kayak, kenapa sih iklan sabun itu harus perempuan yang cantik, berprestasi, kemudian selain itu artisnya juga nggak neko-neko ya, karena dengan menggunakan artis yang tidak kontroversial, maka otomatis itu akan mengangkat citra si perusahaannya atau citra produknya. Makanya nih kalau misalnya iklan sabun kecantikan atau produk-produk kecantikan, pasti orangnya cantik-cantik gitu ya. Biasanya kayak Maudy Ayunda, Bunga Citra Lestari, dan lain sebagainya. Sip, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada bagaimana sih cara mengukur perhatian. Nah, mengukur perhatian itu yang pertama adalah
dengan melakukan presentasi yang melihat atau mendengar. Nah, mengukur perhatian itu lihat presentasinya, ataukah kita ingin yang melihat saja atau mendengar. Kalau misalnya melihat saja, biasanya dia ada beberapa iklan yang dia tuh nggak perlu pakai audio, dia cukup visual aja, kita tuh sudah cukup tahu itu tuh iklan apa sih sebenarnya gitu ya. Atau misalnya cukup mendengar. Nah, ini biasanya iklan-iklan yang ada di radio. Iklan-iklan yang di radio atau Spotify itu gimana sih caranya membuat iklan supaya orang paham masuk dari iklan tersebut. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian bagaimana dengan presentasi yang mengingat pesan. Presentasi yang mengingat pesan itu adalah dengan tadi yang sudah cara ngukurnya ya, appeal-nya seperti apa, persuasifnya seperti apa, dia understandable atau enggak, believable atau enggak. Nah, itu supaya iklan teringat. Jadi coba deh pikir-pikir mana iklan yang begitu melekat di kalian sehingga ketika kalian dengar bunyinya langsung tahu, atau misalnya ketika lihat gambarnya langsung tahu. Misalnya nah itu kan kayak bunyi tenonet. Nah, itu kayak kita tahu kalau itu bunyi Walls misalnya, atau nah itu kayak dari Telkomsel. Dari Telkomsel kita udah tahu kalau itu dari Telkomsel. Atau misalnya kayak nah itu kayak Indomie seleraku. Nah, itu adalah pesan-pesan yang mudah diingat. Nah, itu berarti secara tidak langsung itu sudah terinternalisasi di benak si para konsumen. Nah, bagaimana cara kita bisa membandingkan iklan sejenis? Iklan sejenis ini dengan siapa sih, Bu, sebenarnya? Ya, misalnya kalau deterjen, ya kita bandingkan dengan iklan deterjen. Kalau misalnya iklan program talk show, ya kita bandingkan dengan program talk show lainnya. Atau misalnya iklan sinetron, ya kita coba bandingkan dengan iklan sinetron lainnya. Jadi, memang harus dibandingkan dengan iklan sejenis, jangan sampai kita membandingkan dengan yang lain, sehingga nanti pembanding kita akan berbeda atau ya tidak akan masuk ya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana mengukur citra. Citra ini pastikan dia harus kreatif, harus orisinal, imajinasinya mampu menghibur, tingkat kepercayaan dan lain sebagainya. Makanya penting banget buat makanya penting sekali untuk kalian semua bisa membuat satu produk. Kan kalian lagi bikin produk nih, bagaimana cara mengiklankannya supaya itu menjadi satu bentuk kreativitas yang baru, yang pasti orisinal, mampu kok nggak kebayang bakal iklan kayak gini, kok plot twist lah intinya. Jadi dia nggak kebayang kalau misalnya akhirnya akan seperti itu, sehingga bisa menambah tingkat kepercayaan halayak. Nah, kemudian juga kita harus mampu nih mengukur dampak terhadap penjualannya. Kan kalau produk kita, program tuh pasti dijual. Dijualnya bagaimana caranya, seberapa banyak orang yang nonton. Begitupun dengan produk produk tuh berapa banyak orang yang beli. Apakah dia hanya tertarik aja, ataukah dia hanya berniat membeli saja, atau dia udah beli gitu. Jadi makanya kalau misalnya di tugas yang materi ketiga itu ada berapa jumlah targetnya. Target itu adalah presentasi kita, kira-kira yang tertarik. Katakanlah kita presentasinya adalah 100.000 orang, ya. Berarti kan 100%. Menurut kalian berapa persen nih yang niat beli? Yang niat beli itu bisa jadi 50%. Dia baru niat, belum tentu mau beli. Biasanya karena faktor budget, nggak butuh, dan lain sebagainya. Tapi ada orang dari 1.000 itu 10%-nya pasti beli produk kita atau pasti nonton program kita. Nah, inilah cara mengukur tingkat penjualan dari produk atau program yang akan kita lakukan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara meriset ya. Oke, ini ada beberapa ciri riset. Nah, ini tolong dicek apa aja sih sebetulnya, Bu, ciri riset itu. Nah, ciri riset itu yang pertama ada tanda peringatan dini. Nah, ini cukup menarik. Apa sih yang disebut dengan tanda peringatan dini? Tanda peringatan dini ini selama proses pengembangan iklan, maka diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap respon yang muncul di masyarakat. Misalnya kan sebelum iklan itu benar-benar publish, kita tuh biasanya suka ada teaser dulu. Ya, kemarin tuh lagi rame foto praweddingnya Atta Halilintar sama Aurel, katanya mau nikah dan lain sebagainya. Ternyata bukan kan, itu mereka hanya memberikan teaser iklan atau teaser dari apa sih single ya kalau nggak salah, lagunya si Atta Halilintar, atau misalnya apa ya,
iklan film atau misalnya teaser film, biasanya dia ingin mengetahui dulu nih respon yang muncul, kira-kira tertarik nggak ya kalau misalnya dimunculkan teaser ini, kira-kira orang akan nonton nggak ya program kita, orang akan nonton nggak ya film kita, begitupun dengan produk, orang tuh akan beli nggak ya produk kita, biasanya seperti itu, akan ada teaser dulu. Bagaimana volume penjualannya, kemudian seberapa pengaruh dari iklan yang dihasilkan, naik nggak ya kalau saya ngiklanin produk ini, atau saya ngiklanin jasa ini, atau saya ngiklanin program ini, naik nggak ya kira-kira penjualannya, naik nggak ya ratingnya. Nah, itu bisa dilihat dari tanda peringatan dini. Nah, kalau reliabilitas dan validitas ini lebih kepada bagaimana cara kita bisa meningkatkan kepercayaan dari iklan tersebut. Jadi kan orang nih udah mulai cukup pintar ya, jadi itu mah iklan doang, jangan percaya, namanya juga promo, namanya juga orang jualan, kan selalu kayak gitu ya kita kalau misalnya lihat iklan atau lihat promo apapun. Nah, ini wajar sebetulnya, amat sangat wajar terjadi karena kita harus melihat dulu nih seberapa besar tingkat kepercayaan. Jadi kita harus tahu dulu seberapa besar tingkat kepercayaan iklan tersebut, terus bagaimana, apakah ada nilai unik atau tidak dalam iklan tersebut, dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Ini yang paling penting. Jadi gimana sih cara kita mempertanggungjawabkannya, bagaimana cara kita melihat iklannya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada cara mengukur pengukuran yang cepat dan murah. Nah, ini cukup menarik. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan pengukuran yang cepat dan murah? Biasanya kalau misalnya kita pengen tahu periklan ini, kita harus ngukur dulu nih kira-kira gimana ya cara bikin iklan, atau gimana caranya kita publikasi iklan, tapi itu cepat dan murah. Nah, untuk tahu bagaimana caranya supaya cepat dan murah ini adalah biasanya kita akan melihat media apa yang akan kita gunakan, seberapa waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya, supaya itu masuk ke dalam budget si produksi, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kalian akan menggunakan media sosial Instagram untuk memproduksi memproduksi produk kalian, seperti itu. Nah, jadi pengukurannya cukup cepat dan murah, seperti itu ya. Next, ini ada media metode riset periklanan. Ada riset media. Riset media ini adalah mengukur komposisi jumlah audiens. Oke, jadi makanya kemarin Ibu bilang tolong nanti dibuat akun bisnis untuk Instagramnya, karena kita akan melakukan riset medianya. Jadi bagaimana sih cara kita mengukur komposisi jumlah audiens pada sarana media yang dilakukan? Ini untuk melihat nih kira-kira banyak nggak ya, engagement-nya dapat nggak ya, kemudian selain engagement-nya, kira-kira dapat nggak ya orang-orang nih tertarik terhadap produk kita. Ini biasanya ada dari majalah, radio, televisi. Kalau sekarang tuh sudah mulai berkembang dengan metode yang ada di internet atau di media sosial ya. Itu. Terus ada riset pesan juga nih. Kalau riset pesan itu apa aja? Riset pesan itu lebih kepada bagaimana menguji efektivitas pesan periklanan. Itu bagaimana ingat emosi, pembangkit fisiologi, bujukan, dan lain sebagainya. Biasanya nih iklan Shopee ini benar-benar jago banget untuk menguji si pesan periklanannya dengan penuh emosional ya. Misalnya pernikahan lah yang diangkat, kemudian lah gosip-gosip tertentu lah yang diangkat, dan ini cukup menarik sebetulnya untuk si pesan yang diangkat dari iklannya Shopee, sehingga Shopee bisa mengalahkan marketplace lain seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, ini ada metode riset media. Ini lihat ya, ada beberapa majalah yang biasa kita tahu, Bola, Autobel, Nakita, Idea, kemudian ini ada apa lagi, ada Barbie, ada Bobo ya. Bahkan Bobo tuh sekarang udah bener-bener Bobo beneran ya, karena ya dia udah nggak jual offline lagi. Sekarang dia tayang secara online. Bobo tuh terakhir kalau nggak salah 2019, dia jual offline, ternyata oplahnya tidak begitu oplahnya tuh banyak turunnya, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk Bobo beneran ya, dan dia akhirnya buat secara digital, seperti itu, mengikuti arus zaman. Nah, kita akan bahas apa aja sih yang dilakukan pada riset pertama. Riset pertama adalah dengan pengukuran pembaca majalah.
Kalau misalnya untuk riset pengukuran majalah itu dia menggunakan yang namanya Simon Mark Research. Ini dilakukan untuk menghitung berapa jumlah majalah yang terjual. Biasanya majalah yang terjual, koran yang terjual, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini juga sangat terbatas dan banyak banget penurunan omsetnya, sehingga ya orang sudah tidak tertarik lagi sekarang baca majalah karena buang-buang kertas, katanya nggak hemat, tidak sayang bumi, kemudian juga apalagi itu istilahnya, tidak fleksibel dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pertimbangan orang untuk membaca sekarang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengukuran radio. Nah, kalau pengukuran radio, kalau misalnya nanti kalian mau riset kalau pengukuran radio itu ada namanya statistical research atau disebut dengan SRI. Ini menyediakan jasa yang disebut dengan radar. Jadi bukan radar koran ya, tapi jasanya itu disebut dengan radar, itu Radio All Dimension Audience Research. Nah, jadi kalau di radio itu bisa kelihatan nih kira-kira cocok nggak ya, apalagi kan kalau radio tuh frekuensinya terbatas ya, dari misalnya jarak berapa sampai jarak berapa. Karena dia pengen tahu nih kira-kira demografisnya cocok nggak ya, orang-orang usianya cocok nggak ya yang ngedengerin radio kita. Kemudian kalau pasang iklan, segmentasi radio kan benar-benar terbatas. Jadi kira-kira cocok nggak ya, seberapa sering ya kalau kita pasang iklan di radio, karena kita harus ngelihat dulu nih si audiensnya seperti itu. Karena nyampe nggak nih si iklan yang saya sampaikan, si iklan yang disampaikan perusahaan ke halayak gitu, yang lebih tepatnya ke pendengar. Nah, ini ada yang disebut juga dengan pengukuran pemirsa melalui riset smart yang dimiliki sistem, ada dua ya. Itu kalau di televisi itu ada Nielsen, kemudian ada Smart yang dimiliki oleh Sri tadi ya, Statistic Research In. Itu ada dua. Nah, biasanya orang tuh lebih seneng pakai mana kalau misalnya kalian nonton di televisi, oh ratingnya bagus, terus dalam hati, apaan saya nggak pernah nontonnya, kenapa ratingnya bagus? Ya karena yang nonton bukan hanya orang-orang yang ada di kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, yang di pedesaan itu tertarik dengan sinetron-sinetron atau tayangan-tayangan tersebut. Makanya kenapa sinetron-sinetron di kita itu yang nggak akan pernah hilang, karena ada penontonnya, dan itu terukur dari Nielsen. Jadi semakin banyak orang yang nonton, meskipun satu kali kalian nonton, kemudian misalnya sedetik kalian nonton, itu tuh sudah masuk ke perhitungan rating. Ya semenit nih, pindahin remote doang sekali gitu ya, terus pindahin, itu secara langsung udah nonton. Makanya tapi sekarang orang-orang tuh sudah menghindari nonton televisi dan mereka memilih menonton internet. Makanya kenapa MNC Group itu nuntut supaya orang tidak live streaming dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih menuntut karena oplah mereka langsung menurun gara-gara gara-gara orang-orang berpindah ke Netflix misalnya, berpindah ke yang lain. Nah, ini yang cukup menarik ya, sehingga perlu diukur lagi nih, banyak nggak sih orang-orang yang nonton, kalau misalnya nggak ada, televisi akan berakhir ya. Sama seperti kayak kemarin tuh lagi rame banget Net TV, pada akhirnya mengurangi jumlah karyawan dan akan gulung tikar. Nah, ini cukup amat mengkhawatirkan, sama semua akan ada periodenya. Bisa jadi nanti juga kayak sekarang YouTube dan lain sebagainya akan tergantikan, tapi kita belum tahu apa inovasi yang terbarunya. Nah, ini ada beberapa yang disebut dengan metode riset pesannya. Nah, metode riset pesannya ini ada yang pertama dengan pengukuran pengakuan daya ingat atau bagaimana cara kita recall. Nah, recall ini disebut dengan Stage Readership Service. Ini digunakan untuk mengetahui daya ingat. Biasanya recall ini kalian akan ditelepon oleh pihak Nielsen-nya, kemudian kalian nanti akan disurvey. Nah, di surveinya itu seperti apa? Halo Ibu, pernah menggunakan jasa GNT? Halo Ibu, apakah Ibu pernah menonton program yang ditayangkan oleh misalnya apa ya? Trans ya, IndiHome atau misalnya program-program berbayar kayak gitulah ya. Soalnya Ibu udah lama nggak nonton TV, jadi cukup nggak tahu juga sih. Nah, terus bagaimana cara pengukuran emosinya? Nah, pengukuran emosi ini ada juga jenisnya, disebut dengan warm monitor. Nah, ini untuk mengukur emosi. Kenapa sih emosi harus diukur? Biasanya itu nanti akan ada momen-momen di mana lihat deh, kalau ibu-ibu kalian kalau lagi nonton sinetron itu suka marah-marah, suka kesel sendiri gitu ya. Suka marah-marah, suka kesel sendiri, padahal belum
padahal nggak kenal juga, percuma juga kita marah lagi cuma nonton gitu, kayak kalau misalnya yang dikasih Bu Tejo tuh kita kesel sendiri. Nah, itu ada proses pengukuran pesannya. Jadi sebelum si filmnya ditayangkan atau sebelum filmnya difestivalkan, ya misalnya kayak Bu Tejo ya, sebelum di festivalkan, sebelum ditayangkan itu si apa sih? Si filmnya itu ditontonkan dulu ke masyarakat. Kalau dia misalnya masyarakatnya kesel ketika nonton itu, berarti dapat emosionalnya begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan pembangkit fisiologis. Ini biasanya ya ada dengan mengukur tingkat keluarnya keringat. Kalau ini tuh lebih teknik sih sebenarnya, digunakan nggak ya ini kalau misalnya kamu pengen benar-benar pakai profesional digunakan. Ini biasanya untuk produk-produk makanan ya. Kalau misalnya kalian punya produk makanan, ya kan biasanya suka sampai keringetan tuh kayak wisata kuliner ya kayak bikin lapar. Terus kalau dulu tuh apa ya? Ada apa Bondan dan lain sebagainya, maknyus yang kayak gitulah. Itu yang disebut dengan bagaimana membangkitkan fisiologi. Ada juga yang disebut dengan mengukur persuasi. Nah, mengukur persuasi itu lebih banyak orang tertarik nggak ya, kena nggak ya pesannya, nah terbujuk nggak ya, nah itu caranya. Jadi ini tuh metodenya beda-beda ya, boleh pakai yang mana aja sesuai dengan pesan yang ingin kita pakai. Termasuk dengan penjualan. Kalau penjualan ini sih lebih kepada biasanya ya berapa barang yang terjual, berapa banyak produk yang terjual, berapa banyak orang yang nonton. Jadi metode ini tidak digunakan semuanya, hanya dipilih salah satunya saja yang cocok dengan produk atau program yang kalian gunakan gitu, atau yang kalian lakukan seperti itu. Nah, terus kalau gitu gimana nih caranya untuk mengukur iklan media sosial? Nah, ini cukup menarik. Jadi kalau mengukur iklan media sosial ini sebenarnya cukup sulit ya, karena apa ya, saat ini tuh pengaruh iklan tuh jauh lebih besar. Pertama itu, kemudian lebih murah juga karena semua orang bisa beriklan, bisa bikin iklan sendiri. Yang penting kreatif. Kemudian punya daya ingat tersendiri. Orang tuh lebih seneng lebih seneng nge-scroll scroll doang tanpa apa ya, tanpa nonton atau tanpa yang lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan ngelihat nih kira-kira seberapa banyak orang yang nge-view. Insight-nya itu akan kita lihat nih. Jadi kalau misalnya mengukur iklan media sosial itu sekarang bisa dilihat insight-nya. Semakin besar insight yang ada pada Instagram kalian atau di media sosial kalian, maka secara tidak langsung akan makin besar juga orang yang istilahnya tuh menggunakan jasa kita atau tertarik jasa kita. Jadi ya bakalan laris lah gitu ya. Itu yang disebut sih dengan si insight itu sendiri ya. Jadi nanti kita akan tahu nih berapa jumlah reachable-nya, kemudian content interaction-nya, total followers-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang cukup menarik sebetulnya dari media sosial. Jadi mungkin kita akan lebih ke media sosial ya daripada ke media televisi ataupun internet, karena ke media radio, karena dengan kondisi offline kayak gini, dengan kondisi online seperti ini ya mau nggak mau semua pasti lebih fokus kepada si online-nya. Nah, terus bagaimana cara kita mengukur respondennya? Jadi kalau mengukur responden itu kita harus tahu dari segi usia, kemudian tingkat pembeliannya seperti apa, jenis pekerjaannya seperti apa, itu harus cukup menarik ya. Nah, terus juga di sini ada istilahnya apa sih? Pembelian atau konsumen yang berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi kalau misalnya dulu kalian pernah lihat yang namanya iklan Traveloka, jalan-jalan aja dulu, bayar kemudian. Itu sebetulnya ingin melihat konsumen bahwa, oh ternyata tuh banyak banget orang yang butuh jalan-jalan tapi belum ada uangnya. Nah, makanya muncullah trip seperti itu. Atau misalnya muncul lagi kalau zaman online saat ini itu munculnya apa ya? Kalau yang online ini tuh yang cukup menarik, dia munculnya kalau yang online ini tuh sekarang semua jasa makanan jadi GoFood. Nah, ini sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kemudian berdasarkan tingkat karakter konsumen ini harus dilihat dulu ya. Makanya kemarin kemarin tugasnya itu dikasih tahu sama ibu, apakah target kalian ini adalah anak muda, anak-anak, atau orang tua. Jadi harus tahu dulu nih karakter konsumennya seperti apa, pekerjaannya, kemudian selain pekerjaannya itu apa lagi ya?
Apa ya, selain pekerjaan tuh, usia, pendidikan, nah itu masuk ke dalam karakter konsumen. Kemudian konsumen berdasarkan penggunaan media. Nah ini perlu banget dilihat. Jadi kalau misalnya lansia berarti kan penggunaan media sosialnya televisi ya. Televisi. Kalau enggak apa Facebook ya. Itu biasanya kalau lansia. Tapi kan kalau misalnya orang tua kalau misalnya anak muda, Instagram lah, TikTok lah, kemudian apalagi banyak banget Twitter lah, dan lain sebagainya. Jadi perlu dilihat lagi nih berdasarkan tingkat konsumennya. Seperti itu. Materinya sudah selesai, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti bisa tanya di ruang kelas, atau misalnya ada yang kurang paham, nanti jangan lupa ditanyakan di kelas juga ya. Terima kasih untuk perkuliahan materi keempat ini. Silakan disimak ya.